Kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 tentang nabi yang setara dengan Musa. Tentu saudara seringkali atau acap kali saudara mendengar bahwa ini merupakan nabi-nabi atau sosok nabi di luar kekristenan. GBK itu artinya adalah di tengah-tengah kekacauan bangsamu sendiri. Dan ini tepat sekali apabila nat ini kita sejajarkan dengan konteks bagaimana pada waktu itu Musa lahir. Salam saudaraku, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara, kembali bertemu dengan saya, Kang Mas Rifai, dalam channel Edukasi Kristen, beriman dengan logika sehat. Saudara, dalam tayangan kali ini, saya akan mengungkapkan siapa sih sebenarnya sosok nabi yang setara dengan Musa, yang merupakan penggenapan dari Kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Apabila saudara mendengarkan kata nubuatan Kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 tentang nabi yang setara dengan Musa, tentu saudara seringkali atau acap kali saudara mendengar bahwa ini merupakan nabi-nabi atau sosok nabi di luar kekristenan. Tetapi saudara, analisa berdasarkan Ulangan pasal 18 ayat 15, sosok nabi yang setara dengan Musa tidak lain adalah Sang Firman itu sendiri yang datang turun ke dunia dalam pribadi Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam perjalanan iman umat Israel, Musa adalah sosok pemimpin bangsa sekaligus pemimpin religius yang diyakini memegang tampuk kepemimpinan sebagai nabi yang luar biasa karena banyak tanda-tanda dan mujizat Tuhan yang menyertai Musa. Namun sebelum akhir hidupnya, Musa telah menyampaikan sebuah janji Tuhan yang bersifat nubuatan, dan ini sangat penting sekali, di mana Musa menyampaikan sebuah janji tentang kedatangan nabi yang setara dengan dia, yang ditulis di dalam Kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Saudara bisa buka Alkitab saudara terlebih dahulu. Mari kita simak bersama-sama tentang Kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Saya akan membacakan bagi saudaraku yang terkasih. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Janji ini mengandung makna mendalam dan menjadi salah satu nubuatan penting dalam sejarah keselamatan umat manusia, terlebih khusus dalam sejarah keselamatan umat Israel. Lalu tentu kita bertanya dalam hal ini saudara, siapakah nabi yang dimaksud? Mari kita telusuri bersama-sama tentang nabi tersebut. Baiklah saudara, saya akan memberikan teks yang saya kutip dari nat aslinya. Saya akan menyampaikan dalam layar monitor.
Saudara bisa mencermati bersama-sama bersama saya. Di situ ada kata mikir beka, me aheka ka kam oni yakim. Ada satu nat farse di situ dituliskan mikir beka me ahemeka kam oni yakim. Baik saudara, coba kita mau cermati tiap kata yang nantinya akan saya beri tanda khusus, khususnya tanda merah di dalam teks yang saya tampilkan dalam tayangan ini. Kata mikir beka di situ diartikan di tengah-tengah bangsamu. Saudara, apabila kita coba mencermati makna yang lebih dalam lagi, kata mikir beka itu artinya adalah di tengah-tengah kekacauan bangsamu sendiri. Dan ini tepat sekali apabila nat ini kita sejajarkan dengan konteks bagaimana pada waktu itu Musa lahir, yaitu pada saat di tengah-tengah kekacauan bangsa Israel harus kehilangan banyak bayi-bayi mereka, anak-anak mereka di bawah usia 1-3 tahun, oleh karena ketakutan bangsa Mesir, Firaun, bahwa akan datang penyelamat dari kaum Israel. Mikir beka di tengah-tengah kekacauan bangsamu sendiri. Lalu berikutnya saudara, di situ ada kata membangkitkan. Nah, kata membangkitkan di sini perlu dicermati bahwa kata ini merupakan sebuah padanan kata yang memiliki arti setelah lama tidak ada nabi yang menyatakan firman atau menyatakan suara Tuhan. Membangkitkan bagimu seorang nabi seperti aku. Nah saudara, kata seperti aku, kata seperti memiliki arti yang cukup bagus, sebab arti kata seperti di sini adalah sepadan. Hampir sama ketika Tuhan Allah memberkati Adam dan diberikanlah pasangan yang sepadan. Di sini di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 akan ada seorang nabi yang sepadan, yang seperti, baik secara jalan hidup, baik secara segi pelayanan rohani, ataupun dari segi kepemimpinannya. Nanti kita akan mencermati bersama-sama saudaraku, kesamaan antara Musa dan Sang Kristus atau Sang Firman itu di dalam kesepadanannya. Saya coba membandingkan dengan rujukan kitab-kitab rabbinik Yahudi. Di dalam kitab-kitab rabbinik Yahudi, khususnya kitab Targum Jonathan, Ulangan pasal 18 ayat 15 saudara, saya akan menampilkan di dalam layar monitor di dalam tayangan ini, dan saudara bisa mencermati bersama-sama dengan saya. Saya coba menerjemahkannya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu seperti aku, akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu dengan Roh Kudus. Kata dengan Roh Kudus ini memiliki arti dipimpin Roh Kudus. Targum Jonathan.
ada sebuah penekanan nabi yang sepadan atau setara dengan Musa adalah nabi yang ditandai dengan penyertaan Roh Kudus. Tentunya kalau melihat referensi dari Targum Jonathan ini, kita patut bersyukur dan memuji nama Allah kita yang dahsyat dan ajaib. Bagaimana kesetaraan, kesamaan Musa dengan Kristus betul-betul nampak adanya. Sebab nabi yang ada di muka bumi ini, nabi yang dipimpin oleh Roh Kudus, nabi yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah Sang Kristus, karena dia diurapi oleh Roh Kudus. Saya coba mencermati dan mencari kesamaan antara Musa dengan Kristus, di mana setidaknya ada 12 kesamaan yang bisa saya bagikan, dan ini akan menjadi berkat tersendiri bagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Saudara, kesamaan yang pertama adalah keduanya pengantara antara Tuhan dan manusia. Seperti kita ketahui, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu, Musa berperan sebagai perantara antara Allah dan umatnya. Menerima 10 hukum dari Tuhan di Gunung Sinai dan menyampaikan kepada umat Israel. Demikian juga Kristus yang merupakan inkarnasi dari Sang Firman yang telah menjadi manusia. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, jikalau saudara ingin lebih jelas lagi bagaimana Sang Firman itu menjadi manusia, saudara bisa melihat dalam tayangan saya yang sebelumnya. Saya memberikan sebuah judul, Mungkinkah Allah menjadi manusia? Saudara bisa mencarinya. Semoga saudara mendapatkan berkat tersendiri dalam tayangan tersebut. Yang kedua, saudaraku, keduanya memiliki kesamaan peristiwa kelahiran yang begitu istimewa. Kelahiran Musa diwarnai dengan mujizat. Ia diselamatkan dari perintah Firaun untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kaum Ibrani. Demikian juga Kristus. Kelahiran Kristus juga istimewa, lahir dari perawan Maria tanpa adanya campur tangan laki-laki, melainkan ini merupakan karya Roh Kudus. Ini menunjukkan adanya intervensi ilahi dalam kelahiran Kristus. Musa diperintahkan Tuhan untuk berbicara dan berseru atas perintahnya kepada bangsa Israel. Demikian juga Sang Kristus selalu berbicara tentang apa yang dia dengar dari Bapanya dan membawa pesan keselamatan serta kebenaran abadi. Saudara, keduanya adalah pemimpin dan pembebas umat Allah. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan sejak nenek moyang mereka, Bapak Abraham. Kristus tidak hanya datang untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan fisik, tetapi juga dari dosa dan kematian, kutuk dosa itu sendiri, serta membuka jalan untuk kehidupan kekal bagi setiap manusia yang bersedia menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kelima, keduanya menyelesaikan nubuat. Musa mefokuskan pada pembentukan bangsa Israel sesuai hukum Tuhan, sebagaimana yang dijanjikan kepada Abraham, bahwa keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat. Kristus menggenapi nubuat dan hukum dengan kedatangannya serta penyalipannya, menyempurnakan rencana keselamatan yang pernah Tuhan janjikan dalam Kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Keduanya memiliki hubungan langsung dengan Allah. Musa berbicara dengan Allah ibarat seperti seorang yang berbicara dengan muka dengan muka. Demikian juga ketika Musa berbicara dengan Allah, bertemu muka dengan muka. Hal ini dicatat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Kristus adalah anak Allah yang duduk di pangkuan Bapa, yang datang dari surga, berkomunikasi langsung dengan Bapanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa atau melihat Allah tanpa melalui Sang Kristus. Saudara, dalam tayangan saya sebelumnya, saya menyingkapkan sebuah kebenaran bagaimana anak tunggal Allah yang menyatakan diri sebagai pernyataan kemuliaan Bapa. Yang ketujuh, keduanya memberikan hukum dan ajaran kepada umat Allah. Musa memberikan hukum Taurat yang diterimanya secara pribadi dari Allah di Gunung Sinai dan memberikannya kepada bangsa Israel untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kristus menggenapi hukum Taurat dan memberikan ajaran baru dalam khotbahnya di bukit. Berkenaan dengan Kristus menggenapi hukum Taurat, saya akan memberikan dalam materi tayangan yang lain, saudara. Saudara bisa menantikan tayangan tentang Yesus penggenap atau Yesus menggenapi hukum Taurat. Dan keduanya melakukan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Musa membelah Laut Merah, mengeluarkan air dari batu, dan banyak tanda-tanda hebat yang menyertai Musa pada saat Musa dipanggil oleh Allah untuk melepaskan umat Israel dari perbudakan. Demikian juga Kristus. Kristus melakukan banyak tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang luar biasa. Mengubah air menjadi anggur, memberi makan 5.000 orang. Berjalan di atas air, membangkitkan orang mati. Jikalau semua mujizat Kristus dituliskan, maka tidak ada satupun buku di muka bumi ini yang bisa menakarnya. Yang kesembilan, keduanya menjadi perantara perjanjian. Musa menjadi perantara perjanjian lama antara Allah dan Israel, sedangkan Kristus adalah perantara perjanjian baru melalui darahnya. Saudara bisa memperhatikan dalam kitab Ibrani pasal 8 ayat yang 10, keduanya ditolak oleh sebagian umatnya. Musa ditolak oleh sebagian bangsa Israel di awal pelayanannya. Saudara bisa membacanya di dalam Keluaran pasal 2 ayat 14, Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang keempat.
Demikian juga Kristus juga ditolak oleh banyak orang Yahudi, bahkan pada akhirnya disalibkan. Yang ke-11, keduanya memiliki masa kecil yang unik terkait pembunuhan bayi. Musa lahir pada masa ketika Firaun memerintah untuk setiap para pengawal ataupun prajurit Mesir melakukan pembunuhan bayi laki-laki Israel. Bisa dilihat dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 22. Demikian juga Kristus lahir ketika Raja Herodes memerintahkan pembunuhan bayi di Bethlehem. Matius pasal 2 ayat 16. Nomor ke-12. Kelahirannya disertai tanda-tanda ajaib. Musa kelahirannya diramalkan oleh ahli astrologi Mesir. Mereka telah melihat bintang-bintang bahwa penyelamat orang Yahudi telah lahir. Dan di saat lahir, di atas rumahnya Musa dipenuhi cahaya kemuliaan kekudusannya. Demikian juga Kristus, kelahirannya disertai dengan tanda bintang dari timur, dan para orang Majus telah datang untuk melihat Sang Kristus oleh karena mereka melihat bintangnya. Dan Raja Yahudi yang telah lahir itu pada saat lahir, bintang itu tepat berada di atas tempat di mana Kristus dilahirkan. Saudara, hingga pada akhirnya kita pun dapat menyimpulkan bahwa nubuat dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15, seorang nabi yang setara dengan Musa, tidak ada yang lain selain Kristus, Sang Firman, yang datang ke dunia bagi hidup kita. Nubuat dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Kita diajak untuk mengenalnya lebih dalam dan hidup menurut ajarannya. Kiranya melalui tayangan ini kita semakin diteguhkan dalam iman. Kesetiaan mengikuti Kristus adalah kesetiaan yang tahan uji. Jikalau saudara terberkati, saudara boleh menyampaikan komentar saudara di dalam kolom komentar, dan saudara bisa membagikan tayangan ini kepada saudara-saudara yang seiman, sehingga mereka pun terberkati sebagaimana saudara diberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.